Sama Hamas aja keo. Israel bisa runtuh dalam setahun akibat perang. Pensiunan militer Israel Mayor Jenderal Yitzhak Brik memperingatkan bahwa Israel bisa runtuh dalam setahun jika perang terhadap Hamas dan Hezbollah terus berlanjut. Dilansir dari Al-Mayadeen, Kamis 22 Agustus, dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh surat kabar Israel Haaretz, Brik menyatakan bahwa Menteri Keamanan Yoav Gallant tampaknya mulai menyadari kebenaran, jika perang regional meletus karena kegagalan mencapai kesepakatan di Gaza, Israel akan berada dalam bahaya yang mengancam. Namun, Brik menambahkan bahwa, sebagian besar pernyataan muluk Gallant tentang tujuan perang di Gaza belum tercapai. Setelah pasukan pendudukan Israel memasuki kota Gaza, Gallant mengeklaim mereka akan mengendalikan kota dan terowongannya serta mengalahkan Hamas, sebuah tujuan yang menurut Brik masih di luar jangkauan. Lebih jauh, Brik menggarisbawahi bahwa Gallant juga mengeklaim, selama serangan di Khan Younis di Gaza Selatan, pemimpin Hamas Yahya Sinwar sendirian di terowongan dan telah kehilangan kendali atas anak buahnya. Pernyataan itu juga tidak benar, katanya. Mayor Jenderal Yoav yang sudah pensiun itu melanjutkan, saya berasumsi Gallant sekarang menyadari bahwa perang telah kehilangan tujuannya. Kita tenggelam dalam rawa Gaza, kehilangan tentara kita di sana tanpa peluang untuk mencapai tujuan utama perang, yaitu untuk menggulingkan Hamas. Terjadi lagi, Hizbullah kembali tembakan puluhan roket dan rudal ke Israel. Zionis bunyikan sirene dan aktifkan Iron Dome. Puluhan ribu warga dievakuasi. Kelompok Hizbullah Lebanon mengatakan mereka telah kembali menembakkan puluhan roket dan rudal ke pemukiman Beit Hillel di Israel Utara. Ketika hujan roket itu terjadi, sirene peringatan serangan udara rezim Zionis meraung-raung tanpa henti, menyebabkan ribuan warganya berlarian dan minta dievakuasi. Perlawanan Islam Hizbullah memasukkan pemukiman baru Beit Hillel dalam jadwal penembakannya dan menembakkan puluhan roket Katyusha ke sana untuk pertama kalinya, kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan. Hizbullah juga mengatakan serangan itu dilakukan sebagai respon atas serangan militer Zionis Israel terhadap pemukiman di Lebanon Selatan. Militer Zionis mengumumkan bahwa sirene tanda serangan udara telah dibunyikan. Sirene telah berbunyi di daerah Israel Utara, tulis pasukan pertahanan IDF. Selain itu, mereka juga telah mengaktifkan sistem pertahanan rudal Iron Dome sebagaimana dilaporkan Times of Israel. Diketahui tidak murah untuk mengaktifkan pertahanan Iron Dome tersebut karena sangatlah besar biaya yang digunakan untuk menghempas dan menghalau roket-roket yang ditembakkan dari Hizbullah. Laporan itu mengklaim sistem Iron Dome bahkan tidak efektif dan hanya mencegat sedikit roket di atas Galilea. Lalu beberapa jam sebelumnya, militer Israel mengatakan telah menyerang target-target Hizbullah di Karkevala Deir Sharian. Namun, serangan tersebut kembali dibalas oleh pasukan Hizbullah. Di sisi lain, ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon telah meningkat sejak dimulainya aksi militer Israel di jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu. IDF dan Hizbullah saling tembak setiap hari di daerah-daerah di sepanjang perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri, sekitar 100.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan kabur atas aksi yang telah dilakukan karena adanya serangan saling tembak setiap hari. Mencegah serangan rudal besar-besaran Iran bikin Iron Dome Israel kewalahan tak tertolong. Pakar militer Rusia Yuri Lamin percaya jika pertahanan Israel telah jebol dengan serangan rudal besar-besaran Iran dan juga proksi-proksinya. Menurutnya, sistem pertahanan Iron Dome Zionis telah kewalahan dalam situasi seperti itu. Iran dilaporkan sedang bersiap kembali untuk meluncurkan serangan balas dendam terhadap Israel yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Liamin kepada Sputnik mengatakan serangan rudal Iran pada bulan April telah mendorong pertahanan udara Israel hingga batas maksimal. Meskipun faktanya, Teheran tidak menggunakan rudal terbaiknya dan Israel dibantu oleh Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Namun Israel masih tumbang dengan senjata yang ditembakkan oleh Iran, meskipun bukan senjata yang paling canggih.
Serangan serentak yang dikoordinasi dan lebih masif dari Iran, Irak, Yaman, dan juga Lebanon dapat menembus pertahanan udara dan juga rudal Israel, kata Liamin yang merupakan peneliti senior di Center for Analysis of Strategies and Technologies. Saya tidak berpikir bahwa Israel dapat secara serius meningkatkan kemampuannya di bidang ini sekarang karena begitu sedikit waktu telah berlalu sejak April. Bukan suatu kebetulan, Ibu Dia, bahwa Amerika Serikat berusaha untuk meningkatkan kemampuan pertahanan rudal Israel dengan mengerahkan aset militer tambahan di wilayah tersebut. Mengenai kemampuan sistem pertahanan Iron Dome milik Israel yang terkenal, Liamin mencatat bahwa sistem itu, seperti sistem pertahanan udara lainnya yang ada, tidak menjamin perlindungan 100% dan Israel tidak akan aman selamanya. Di satu sisi, sistem ini dapat kewalahan oleh peluncuran roket massal. Di sisi lain, pesawat nirawak sulit dideteksi dan pertahanan udara Israel terkadang membiarkan beberapa di antaranya lolos, dan bahkan hal itu telah menghabiskan banyak biaya untuk Israel sendiri. Sementara itu, Liamin juga mengamati bahwa wilayah Israel yang relatif kecil memungkinkan Tel Aviv untuk membuat pertahanan udara berlapis-lapis yang mampu menangkis serangan serius. Sisi negatifnya adalah bahwa berbagai instalasi militer, pemerintah dan juga industri yang penting terletak relatif berdekatan yang membuatnya rentan jika pertahanan udara atau rudal kewalahan paparnya.